A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang bagaimanakah ketika munada disifati oleh ibn, bahwa munada yang disifati dengan kata ibn apabila kalimat ibn tersebut dimudhafkan kepada nama seseorang maka diperbolehkan untuk dibaca dhammah dan diperbolehkan untuk dibaca fathah dengan alasan bahwa apabila dibaca dhammah karena mengikuti dan sesuai dengan kaedah awal yaitu bunya ala ma kana yurfa'u bihi, sementara apabila di fathah itu dikarenakan takhfifan lahu wa likathrati wurudihi fil istimal, untuk meringankan bacaan, mengikutkan bacaannya, mengikutkan harokat munadanya dengan harokatnya ibna, dan karena memang banyak digunakan oleh orang-orang Arab. Namun apabila jika mudhaf ilaih daripada kata ibn itu bukan nama, maka tidak ada pilihan bacaan kecuali hanya di dhammah munadanya. Jadi kalau yang setelahnya ibn itu adalah nama maka boleh dibaca dua, sementara kalau yang setelahnya itu bukan nama maka hanya satu bacaan yaitu wajib dhammah. Berikutnya yang juga kemarin sudah kita pelajari bersama bahwa jika munadanya itu berupa munada mudhaf atau yang diserupakan dengan mudhaf atau yang dikenal dengan musyabbah bil mudhaf, maka tawabi'nya atau kalimat yang mengikuti munada tersebut harus dibaca nasab, baik tawabi'nya sesuatu yang mengikuti itu berupa mufrad ataupun selain mufrad, baik berupa mufrad maupun yang berupa susunan mudhaf ilaih. Seperti contoh ya Abdullah al-Aqilah dan ya Abdullahi sahiba Ya'qub. Itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang al-istighatsah. Dan al-istighatsah ini sebenarnya masih masuk dalam pembahasan munada karena masih bersifat memanggil. Sekarang apa yang dimaksud dengan al-istighatsah? Coba kalian perhatikan, ma hiyal istighatsah? Al-istighatsatu hiya nida'u syakhsin li'i'anati ghairihi. Apa itu istighatsah? Istighatsah adalah memanggil seseorang untuk menolong orang lain. Jadi memanggil seseorang agar orang tersebut, yang dipanggil tersebut, memberikan pertolongan kepada orang lain. Seperti contoh, ya la Zaidin li Salihin, atau ya la Zaidin lil madlumi. Jadi kita memanggil Zaid dalam rangka agar si Zaid mau membantu si Saleh, atau kita memanggil si Zaid agar Zaid membantu dan memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada orang yang teraniaya atau kepada orang yang terzalimi. Ya la Zaidin lil madlumi. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam istilah nahwu, dalam pembahasan istighatsah ini ada yang namanya mustaghats, ada yang namanya mustaghatsalah. Apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut atau bagaimanakah penggunaannya? Bahwa innal mu'ina yusamma al-mustaghats. Orang yang dipanggil dan yang dimintai tolong untuk memberikan pertolongan kepada orang lain itu disebut dengan mustaghats. Wal mu'anu yusamma al mustaghatsalah. Sementara
yang akan ditolong, ya, orang yang akan ditolong itu disebut dengan mustaghatsalah di dalam bab istighatsah. Jadi di dalam istighatsah ada yang namanya mustaghats, ada yang namanya mustaghatsalah. Apa yang dimaksud dengan mustaghats? Mustaghats adalah seorang yang dipanggil, seorang yang dimintai pertolongan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu disebut dengan mustaghats. Sementara orang lain yang akan ditolong itu disebut dengan mustaghatsalah. Kemudian wala yusta'malu lil istighatsati min ahrufin nida'i illa ya. Di dalam bab istighatsah ini ternyata huruf nida yang kita pakai tidak lain hanya ya saja. Artinya banyak huruf nida. Huruf-huruf nida yang lainnya itu tidak pernah boleh untuk kita gunakan kalau yang kita maksudkan adalah istighatsah. Jadi khusus istighatsah ini huruf nida yang digunakan adalah ya saja. Berikutnya wala yajuzu hadfuha wala hadful mustaghats. Kemudian kita tidak pernah boleh untuk membuang huruf nida tersebut. Ianya tidak boleh tidak disebutkan, harus disebutkan. Di dalam bab istighatsah, ya yang merupakan huruf nida yang dia khusus untuk istighatsah ini, dalam bab istighatsah ini tidak pernah boleh untuk disembunyikan atau dibuang. Selain itu juga tidak diperkenankan kita membuang mustaghatsnya. Kita tidak pernah diperbolehkan untuk membuang huruf nida berupa ya-nya, dan juga kita tidak pernah diperbolehkan untuk membuang mustaghatsnya. Wa amal mustaghatsulah fahadfuhu jaizun. Sementara kalau mustaghatslah, bukan mustaghats tapi mustaghatsalah, ya, maka boleh dibuang. Kalau mustaghatsnya tidak boleh dibuang, kalau mustaghatslahnya boleh dibuang. Ini adalah keterangan yang berkaitan dengan definisi dari istighatsah. Nah, pembahasan berikutnya adalah ada berapa bentuk bacaankah untuk mustaghats di dalam bab istighatsah ini? Kam wajahan lil mustaghathi. Ada berapa bentuk bacaankah mustaghats di dalam bab istighatsah? Jawabannya adalah lil mustaghathi salasatu aujuhin, bahwa mustaghats itu memiliki 3 bentuk bacaan. Awalan ayyujarra lafdhan bilamin maftuhatin, yaitu yang pertama adalah dibaca jar secara lafadz, dibaca jar artinya tanda jarnya nampak. Apa tanda jar yang pertama yang asli adalah kasroh. Jadi dibaca kasroh dan harus jelas nampak dengan lam yang di fathah sebelumnya. Jadi kalimat Zaid itu adalah nama seseorang. Ketika dia menjadi mustaghats, maka harus dipanggil dengan huruf nidaya, dan ketika kita memilih bacaan yang pertama dibaca jar, kita juga memasukkan lam yang dibaca fathah. Jadi bunyinya bagaimana? Ya la Zaidin lil madhlumi. Ya la Zaidin lil madhlumi. Wahai Zaid, tolonglah orang yang teraniaya. Ini bentuk bacaan yang pertama. Kalimat Zaidnya dibaca jar. Ya. Berikutnya, yang kedua,
Thaniyan ayyuktama bi alifin. Ayyuktama bi alifin. Yaitu hendaknya mustaghatsnya itu tidak lagi menggunakan lam, ya, tidak lagi menggunakan lam yang di fathah. Jadi setelah huruf nida langsung mustaghatsnya, nggak pakai perantara lam yang di fathah tadi seperti ya la zaidin, namun sekarang langsung ayyuktama bi alifin, diakhiri dengan alif. Bagaimana jadinya? Ya qauma lil madlum. Wahai kaum, tolonglah orang yang teraniaya. Ini bentuk bacaan yang kedua. Dan bentuk bacaan yang ketiga, tsalitsan ayyabqa ala halihi jariyan majral munada, yaitu ditetapkan bacaannya sesuai ketika dia menjadi munada, tidak di dalam bab istighosah. Bagaimana di bab munadanya dulu? Nah, sekarang diberlakukan di bab istighosahnya. Sama. Jadi tetap seperti ketika dia menjadi munada. Hukumnya sama. Jadi bagaimana jadinya? Ya qaumu, bacaannya qaumu. Ya qaumu lil ghariki. Wahai kaum, nah, berilah pertolongan kepada orang yang tenggelam. Insyaallah bisa difahami. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk contoh yang pertama atau bentuk bacaan yang pertama, yaitu dengan dibaca jar dan menambahkan lam yang di fathah sebelum mustaghats itu, perlu diketahui bahwa mustaghats tersebut secara lafadz dia dibaca jar, namun secara kedudukan ia tetap nasab karena dia masih terhitung sebagai munada. Demikian yang kita dapat pelajari bersama pada kesempatan kali ini, dan tugas kalian adalah menulis sejumlah contoh berikut harokatnya dari bab istighatsah. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.